teman saya ini Mas Sony Rasono sebagai seorang yang mampu menggabungkan antara rasionalitas, imajinasi, juga mengelaborasi dinamika psikologis manusia. Dan ini tidak mengherankan karena penguasaan bahasa beliau yang bagus, kuliah di psikologi, dan juga kemampuan bereksperimental. Cuma sayangnya ketika beliaunya masuk sejarah, saya agak misal kenapa kalau sastra ini jadi lanjutkan, justru dia memilih untuk belajar sejarah. Dan untuk karya ini adalah karya terbaik untuk genre surrealistik. Mas Sony ini melanjutkan gaya-gaya tulisan dari Iwan Simatupang, Budi Dharma, juga Putri Wijaya. Dan sampai saat ini saya belum mampu menemukan gaya-gaya tulisan yang sebagus dari Mas Sony. Terima kasih. Terima kasih, Mas Herman Widodo. Saya panggilkan lagi yang usia lebih muda, Mas Karis Junandaru. Silakan Mas Karis. Kalau Mas Karis nyanyi kita tidak kuat bayari. Ya, selamat malam. Buat saya, Sony Rasono adalah hantu asing, ya, Pak. Enggak sih. Waktu saya lebih ke mitos sebetulnya, karena waktu saya 2004 masuk ke UNER, ke sastra Indonesia, semua orang heboh ngomongin Surabaya Joni, dan kayaknya butuh waktu 2 tahun sampai saya bisa ngerampas manuskripnya dari salah satu kakak kelas. Dan saya ini baru paham kenapa kok bisa seheboh itu Surabaya Joni atau Tuan Yohan ini. Ini memang penyair fiktif yang kayaknya paling luar biasa yang pernah ditemukan di jagat sastra Indonesia, ya. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya kutipkan 1-2 larik lah dari puisinya yang berjudul Kunjungan Plaza. Manekin-manekin Surabaya berziarah ke sana, nonton seorang lelaki amit-amit yang ngelejeng dalam etalase kaca sebuah kedai Viagra. Om Hamlet, kata satu manekin, katakan perintah Tuhan nomor 11. Jika ngajeng adalah hukum, katanya, maka ngendu adalah tugas. Terima kasih. Terima kasih Mas Karis. Bagi Mas Karis ternyata Sony Rasono ini adalah hantu asing. Dan kalau menurut Mas Herman Widodo, Sony ini melanjutkan tradisi dari Iwan Simatupang, Budi Dharma, sama Putu Wijaya. Dari Mas Yoga dulu ya, mohon ditanggapi. Benarkah ada unsur-unsur atau gaya dari ketiga pengarang itu pada cerpen-cerpennya Sony? Silahkan. Ya, kalau kita lihat ya memang banyak sekali dari kita yang tidak mungkin membaca Iwan Simatupang yang suka sastra, tidak mungkin tidak membaca Budi Dharma, dan tidak mungkin membaca Putu Wijaya, karena Putu Wijaya itu juga keanehan-anehan di dalam cerpen-cerpennya itu luar biasa. Nah, teror-terornya itu
jadi judul-judulnya aja sudah kelihatan bom, apalagi asu, tai, anjing. Jadi judulnya pendek-pendek itu tapi anu ya. Jadi menteror kita. Nah, sementara kalau Iwan Sinongkong keanehannya ya tokoh-tokohnya itu absurditas itu, kemudian keliaran itu Budi Dharma itu sangat liar kalau orangnya sangat sopan santun, tapi karyanya kalau kita baca tidak sesuai dengan sikap hidupnya. Kita membayangkan orang ini pasti begini, ternyata tidak. Orangnya sangat santun, sederhana. Budi Dharma itu kita juga pernah mengundang dia tahun 96 ya. Teman-teman sastra dari FISIP dulu ya undang untuk diskusi. Kita membayangkan Budi Dharma itu harus dibayar sekian. Ternyata kita dengan ngomong apa adanya dia mau. Itu kita salut terhadap kesederhanaannya dia. Meskipun dia seorang tokoh besar, sudah profesor juga waktu itu. Kemudian kalau kita lihat memang seperti itu, perpaduan dari karya-karya itu muncul. Tapi kita tidak bisa. Artinya ini sudah menjadi karya Sony Karsono, tidak bisa menjadi istilahnya ini niru Iwan Simonpang, ini niru Budi Dharma, tidak bisa. Karena karyanya sudah dikolaborasi menjadi karya dia sendiri. Kalau bukan menjadi karya dia sendiri, tentu saja media massa maupun kan tahu ini niru karyanya si A, si B. Nah, itu yang jelas di dalam karya-karya Sony nuansa itu ada. Karena kita tidak mungkin tidak, termasuk yang saya sampaikan tadi Gabriel juga dia masuk di situ, tapi caranya mengolahnya berbeda. Dan yang kalau diperhatikan, yang sangat diperhatikan oleh Sony itu di dalam cerpen-cerpennya itu adalah bahasa kan menurut saya. Jadi sangat mempertimbangkan bahasa yang mau ditampilkan. Bahkan suatu ketika dia jalan-jalan kemana, mencari bahasa itu paling enak bahasa apa. Jadi tidak sekedar kita menulis sesuai maksud kita, tidak seperti itu. Dia memilih bahasanya. Kata-katanya itu kata ini enaknya yang mana, itu Sony seperti itu saya lihat di karya-karyanya. Karena banyak sekali yang bahasa-bahasanya kalau kita lihat tuh bernas, terus kemudian liar, baru, dan dia mencampurkan ironi-ironi di situ. Bapakku adalah Anda, kan ironi. Banyak sekali karya-karya tulisan-tulisan Sony kalimatnya yang bersifat alegori, ironi, sehingga sarkasme, sehingga memunculkan kita membaca itu sangat, kok seperti ini ya, makanya ketika masuk di media massa ya waktu itu ya sungguh sangat termasuk menghebohkan. Termasuk karyanya, kalau kita lihat karyanya Joni Aryadinata itu, kita pernah main ke sana sama Sony yang Lampor itu dasar sekali. Dia memilih bahasa yang sangat pendek-pendek, tidak apa-apa. Itu untuk menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang sangat pendek-pendek sesuai tema yang ingin dia buat. Kebetulan itu kan sebenarnya Lampor itu tentang bicara tentang kemiskinan sebenarnya, masyarakat yang miskin di situ, sehingga seorang hantu, dia sangat coba baca cerpennya Joni yang Lampor itu sangat dasar, detailnya sangat dasar dan pendek-pendek. Kita suruh membayangkan sendiri apa yang terjadi di situ. Itu mungkin itu. Oke, cukup ya. Ke Mas Sony, benarkah ada keterpengaruhan dari ketiga cerpenis tersebut, ataukah ada lagi karya-karya sastrawan lain yang punya pengaruh terhadap proses kreatif terhadap penulisan Sony, dan bagaimana Sony mengolah karya-karya dari sastrawan sebelumnya menjadi sebuah karya baru yang berbeda? Silakan. Pertanyaan yang menarik karena menyangkut dapur para penulis.
Jadi kalau sahabat-sahabat di sini ingin berkarya, memang sangat penting bagi kita untuk getok tular membahas proses yang kita lakukan di dapur kita itu. Saya senang sekali bahas ini. Kalau kita masak di dapur itu kan pertama kita harus belanja dulu bahan-bahan dari pasar. Habis itu kita juga harus punya peralatan memasak yang memadai. Dan persis itu yang saya dan kawan-kawan kerjakan. Kalau kulaan ide, kulaan bahan di pasar, saya harus mengakui bahwa karya-karya Pak Budi Dharma, Putu Wijaya, dan Iwan Simatupang adalah karya-karya teladan. Karya-karya mereka inilah yang pertama kali membuat saya waktu SMA terkesima kepada sastra. Jadi karya-karya puncak sastra Indonesia. Karena terkesima kemudian saya juga terpengaruh. Karena manusia memang begitu ya. Kita itu meniru orang lain. Kalau di sekitar kita ada orang berbuat jahat setiap hari dan kok kejahatannya memukau, mungkin kita akan tertarik untuk menjadi bandit, belajar menjadi bandit. Tapi kalau waktu muda kita terpapar pada orang yang sangat gandrung main musik, orang yang sangat gandrung menari, orang yang sangat gandrung meneliti atau berolahraga, kita juga mungkin sekali akan kesabet tertarik untuk menekuni tari, olahraga, atau seni. Nah, karya Pak Budi, Iwan Simatupang, dan karya Putu Wijaya membuat saya kesambet sastra. Itu jadi virus yang tinggal di badan saya sejak saya SMA. Tapi baru setelah saya kuliah, virus itu menjadi kuat dan kemudian mendorong saya untuk menulis. Sehingga kalau Anda baca karya saya, tentu ada jejak-jejak pengaruh Budi Dharma, Iwan Simatupang, dan Putu Wijaya. Nanti akan saya sambung dengan pertanyaan bagaimana mengolah pengaruh. Mengolah pengaruh. Tantangan bagi semua pencipta adalah begini. Kalau sudah kulaan, udah beli bahan dari pasar Budi Dharma, pasar Iwan Simatupang, pasar Putu, kita kan tetap harus memasak dan masakan kita nanti dinilai berdasarkan kontribusi dan karya kita sendiri kan. Kita kan nggak bisa bilang kalau karya kita gagal lalu kita bilang ya ini karena pengaruh Pak Budi Dharma, karena pengaruh Putu Wijaya, atau pengaruh siapa Iwan Simatupang. Yang digugat pasti kita kan, masakanmu kok gini, nasi goreng kok kayak gini gitu kan. Nah, jadi ada beban seperti itu. Oke, saya belajar dari banyak orang, tapi waktu saya memasak nasi goreng atau memasak cerita, saya harus menampilkan diri saya sendiri. Karya saya harus unik gitu, harus ada sesuatu yang orang-orang kreatif menyebut itu suara. Pemusik juga begitu, boleh belajar dari pemusik manapun, tapi kamu harus menemukan your own voice. Suaramu sendiri itu kayak apa? Secara instinktif waktu itu nggak ada yang menyuruh saya untuk nyari suara saya sendiri, tapi saya merasakan beban itu. Saya harus menemukan suara saya sendiri. Nah, prosesnya bagaimana? Itu menjawab pertanyaan Pak Ribut tentang bagaimana mengolah. Jawabannya sudah disinggung Pak Yoga tadi. Jadi memang waktu nongkrong-nongkrong itu, bahkan ketika nongkrong maupun ketika sendiri, ketika dibonceng naik sepeda motor oleh sahabat saya Pak Satrio, di belakang itu ada sahabat saya. Pak Satrio itu kakak kelas saya di psikologi. Ketika beliau membonceng saya di belakang, waktu itu kita naik gunung atau ke sebuah desa di Gresik, kepala saya tidak bisa diam karena terus melakukan komposisi, mencari kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang paling pas untuk saya taruh di mulutnya tokoh-tokoh cerita saya. Kalau saya punya tokoh seperti ini, dia ngomongnya kayak apa ya, kalimatnya seperti apa. Itu jadi kemanapun saya pergi,
kepala saya melakukan komposisi. Mungkin seperti pemusik kali ya, itu nanti Mas Haris bisa cerita menciptakan komposisi musik supaya apa. Saya terus bergulat seperti itu hari demi hari. Oleh sebab itu saya kemana-mana sampai sekarang juga saya membawa buku tulis seperti ini. Ini tepat untuk merekam kata-kata indah yang suatu saat potensial untuk diramu menjadi cerita. Kata-kata indah atau tokoh yang aneh atau apa saya catat di sini. Karena otak kita sebetulnya adalah dapur atau sebuah sumber yang memancarkan gambar-gambar, suara-suara dan kata-kata yang asik. Kita semua sebetulnya unik gitu. Cuma keunikan dan originalitas kita itu munculnya cuma sekilas. Kalau kita tidak merekamnya, kata-kata unik atau otentik atau original dari kita itu hilang. Maka saya selalu mencatat supaya kalau ada konsep atau ide atau gambaran atau kalimat yang asyik, saya mencatatnya. Nah, kemudian hari ketika saya duduk di depan mesin tik waktu itu dan mulai membuat cerita, buku catatan ini sangat berguna buat saya. Karena saya tinggal somot, wah ini tokoh seperti ini, harusnya ngomongnya seperti ini, kelakuannya seperti ini. Saya ramu seperti itu. Jadi prosesnya memang tidak hanya terjadi pas di depan mesin tik. Prosesnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari waktu ketemu teman atau ketemu orang asing. Ketika naik bis, naik angkot pun kepala terus melakukan komposisi. Kemudian juga supaya lebih unik lagi, selain kita mengolah bahasa, mengolah imajinasi, saya juga terus terang saja sering mencari ilham dari observasi dan pengalaman. Dalam masa muda saya pun saya sudah sering berjumpa dengan manusia-manusia luar biasa penderitaannya. Saya dulu sama Pak Satrio itu waktu kuliah di Fakultas Psikologi beruntung karena ada mata kuliah studi kasus, antara lain studi kasus psikologi klinis yang membuat kami harus melakukan praktikum 1 semester ke rumah sakit jiwa misalnya di RSUD Dr. Sutomo. Di sana saya berjumpa dengan manusia-manusia di Jawa Timur yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami begitu banyak konflik dan problem dan tekanan sehingga mereka masuk dalam suatu kondisi istimewa yang kadang oleh orang awam disebut kegilaan atau gangguan psikis. Kalau bagi saya, orang-orang itu adalah guru saya. Mereka adalah guru tentang bagaimana kerasnya kehidupan, bagaimana kadang kita bisa patah dalam kehidupan itu. Mungkin kita bisa sembuh, mungkin juga enggak. Tapi mereka memberikan wahyu tentang kehidupan. Dan saya mendengarkan itu dan saya mencatat, saya simpan di kepala saya. Di kemudian hari saya ingin membuat kesaksian tentang penderitaan mereka, tapi dalam bentuk karya sudah diolah di sana sini. Itu cara saya, itu resep saya untuk bagaimana supaya kejadian dalam cerpen saya meskipun aneh, absurd, itu otentik. Otentik artinya harapan saya adalah ketika Anda membaca kehidupan aneh tokoh saya, Anda bisa merasakan bahwa itu memang sesakit itu gitu, atau sebahagia itu. Jadi saya mencoba menghindari berbuat artifisial di dalam cerita saya. Saya tidak mau memperalat tokoh saya. Tokoh saya harus mengabarkan hal-hal yang memang di dalam kehidupan terjadi. Tapi saya merahasiakan nama dan sebagainya. Misalnya para pasien itu saya rekam, yang saya tangkap adalah inti dari pengalaman dan penderitaan mereka, kemudian saya olah menjadi bahan. Makanya mungkin orang-orang tertentu yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami tokoh mungkin bisa relate gitu. Oh ya, aku ya tahu ngerasaan kayak ngono gitu. Sebagai contoh misalnya ketika saya di rumah sakit nunggu di ruang tunggu, saya suka nguping omongan para pasien, terutama pasien yang sudah agak tua kayak saya sekarang usia 50 kayak ini. Itu punya ciri yang menarik dari masa ke masa. Saya dengarkan obrolan mereka. Ternyata mereka sangat bangga dengan penyakitnya. Saya loh operasi sudah 2 kali pasang cincin di jantung saya. Kalau sampai berapa? Saya baru 1. Wah, kalah sama saya. Gitu. Terus ini kok kayak balapan loro-loroan gitu loh.
tapi rupanya itu menghibur ya, jadi penyakit itu kayak prestasi ya. Terus saya kagum dengan hal-hal semacam ini, terus itu menghantui saya dan akhirnya muncul dalam insomnia misalnya. Jadi potongan-potongan kasus di cerita pendek saya itu meskipun aneh sebetulnya nyata dengan mudah teman-teman akan menemukannya dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata lebih aneh, lebih keras dan lebih kejam daripada cerita-cerita saya ini sebetulnya. Nah, oplosan-oplosan seperti inilah yang mungkin menjawab pertanyaan Pak Ribut, bagaimana cara saya mencari suara saya sendiri. Dan kayaknya proses ini juga dialami oleh semua sahabat saya di depan sini maupun yang dihadirin. Mungkin bisa saling berbagi pengalaman gitu kan. Bagaimana menemukan suara kita sendiri. Itu ya Pak. Oke, terima kasih. Sebelum sesi tanggapan atau pertanyaan atau berbagi pengalaman, saya minta ke depan kita intermezzo dulu, pembacaan cerpen atau dramatisasi cerpen saya kurang paham. Mas Ansor Sahroni. Mas Ansor ini dulu aktor tangguh dari teater Puska, tokoh utama Caligula, kakak kandung dari F. Aziz Manan. Terima kasih Mas Ribut. Ini sudah umur 50 ya. Jadi harus pakai kacamata. Iya. Terima kasih kesempatannya. Saya akan membacakan salah satu cerpen dari karya Sony Karsono yang dulu pernah juga saya bacakan di Solo ya, di Taman Budaya Surakarta waktu itu tahun 96. Ketika itu kita coba kelilingkan buku yang dibawa Mas Yoga tadi itu kita terbitkan, itu kumpulan dari karyanya Mas Yoga dan karyanya Mas Sony Karsono, kemudian kita kelilingkan, salah satunya kita minta waktu itu di Taman Budaya Surakarta dan saya kebagian membacakan salah satu cerpen dari Mas Sony, judulnya Sentimentalisme Calon Maya. Ini versi lama ini, saya print dari ini. Saya coba tadi mengintip di buku yang sudah dicetak, ada beberapa yang diedit sepertinya. Ya, jadi mungkin nanti bisa dibandingkan ya. Sentimentalisme Calon Maya, cerpen Sony Karsono. Bapak adalah hantu asing, seperti juga bayang yang kutemukan dalam cermin bila menggosok gigi waktu pagi. Aku masih gemar menghisap es krim di halaman rumah bersama ayam-ayam ketika suatu hari Bapak menghilang di ujung gang menyandang ransel. Ia sangat tergesa hingga lupa mengelus kepalaku, seperti yang biasa dilakukan seorang bapak dalam film atau puisi taman kanak-kanak. Aku bertanya, "Ibu, kemana Bapak?" "Bapak cari uang," saut ibu seraya menjemur kutang di jemuran. "Kelak ia datang membawa oleh-oleh untukmu." Tapi ia tak kunjung datang. Aku jemu menunggu di bawah pohon jambu penuh semut rang-rang tiap sore usai mandi. Yang kulihat hanya layang-layang bersabung di angkasa biru dan perlahan menjadi jingga. Ada satu layang-layang putus diseret angin sampai ke rahang jurang. Kalau malam kian matang dan membusuk, ibu membiusku dengan riwayat angsa, bidadari dan denawa. Tapi tak pernah ia berkisah tentang Bapak, walau bagiku Bapak telah terpencil di alam dongeng, bahu-membahu dengan jin, siluman dan jembalan. Saban bulan
tukang pos mengantar surat dan bingkisan. Dari bapak, kata ibu, selalu haru. Aku heran, buat apa terharu di depan tanda mata? Tanda mata toh cuma ganti rugi seorang sinterklas yang tak pernah hadir. 15 tahun kemudian, barulah sinterklas itu pulang. Lama dipeluknya ibuku di ambang pintu. Rindu. Tapi sosok bapak hanya bikin aku merasa seperti terpanggang bara. Soalnya aku sudah lupa cara menghadapi seorang bapak. Kalau kebetulan kami berdua terjebak di ruang tamu, maka lekas-lekas ku benamkan kepala dalam bentak koran, pura-pura membaca iklan. Paras bapak adalah teror, selalu menuntutku menyapa. Aku tak bisa menyapa. Dan ruang tamu mengerut sekecil kotak donat. Aku takut kulitku bersentuhan dengan kulit bapak yang pori-porinya tampak lebar, mengembang, mau melahap diriku bulat-bulat. Suatu hari bapak tersungkur, ginjalnya rusak. Baru karena desakan ibu yang bertubi, aku mau menjenguk bapak di rumah sakit yang sebenarnya hanya berjarak 1 kilometer dari kediaman kami. Tapi aku hanya menjenguk gombal pesing dan tabung infus tinggal separuh, menggelayuti tiang ranjang seperti lambung transparan manusia plastik. Lucu juga, tubuh bapak sendiri sudah diusung ke kamar jenazah. Di sanalah buat pertama kali aku menatap paras bapak. Tak kutemukan apa-apa dalam paras itu selain kelebat wajah calon jerangkong. Ku kecup kening 10 derajat Celcius itu. Selamat jalan, bisikku. Jalan kemana? Sejak itu aku cinta kuburan. Bila matahari lelehkan sinar pada pucuk-pucuk bambu yang gemersik mencakari angin, bila kambing liar dan gembel berkaki lepra tak lagi gentayangan, bila dalam kuburan tinggal aku dan setan-setan, aku jongkok memegangi pagar makam bapak. Makam bapak bolong-bolong, tanahnya sering kuambil pulang sejumput 2 jumput untuk kucampur kopi. Ya, ku cengkeram pagar makam itu sambil mengunyah kembang dan gumamkan racauan paling cengeng sedunia. Bapak tak menjawab. Aku jengkel, ingin rasanya aku bongkar makam, menggantung rangka bapak dalam lemari pakaian dan menjejalkan radio dalam rahangnya supaya ia bicara, supaya ia menyanyi dan baca ramalan cuaca. Tangan ibu pun mendadak menggiurkan. Saban bangun pagi, tangan itu kuserbu. Kujilati endapan garam dan daging pada sela jemarinya dengan penuh selera. Ibu ngamuk. Gendeng kamu, katanya. Dibawanya aku ke psikiater. Monster dengan jubah putih, tampang pandir, dan omongan ngaco itu memberiku tablet antidepresan 500 mg. Dengan senyum lebar dan ucapan terima kasih, ku terima cenderamata medis itu. Tapi sebelum pulang, tanpa setaunya, aku meneteskan urinku yang kusimpan dalam botol kecil bekas minyak angin ke dalam gelas sari jeruk di atas mejanya. Sebagai balasan atas kelancangan ibu, ia ganti ku paksa berfoto sinar X. Lihat ibu, kataku, kelak tanganmu jadi rangka kayak gini, mana bisa aku menciumnya? Ibu tak mengerti, ia malah pakai sarung tangan tebal dari kulit lembu. Tak apa, aku bisa menciumi foto sinar X itu sebelum sarapan. Ia aku pajang pada tembok ruang makan, sebab ruas-ruas tulang itu cantik tiada tara. Sedang pada dinding kamar mandi, kupasangkan potret pengantin orang tuaku. Demikianlah, ketika sedang berak dan asyik merenungi potret itu, secepat kilat ku tangkap makna kebahagiaan, yaitu jejak membusuk dalam bingkai potret tua. Tak ada bedanya dengan bangkai anjing di kali, menggembung penuh belatung, dikerumuni lalat-lalat. Kebahagiaan,
usus lapuk di mama rayap waktu. Tiba-tiba dapat kubayangkan wujud waktu. Waktu adalah tai. Dan aku takjub. Kok mau-maunya orang pasang itu tai di tugu taman kota, dinding kantor, bahkan pergelangan tangan. Waktu, kau musuhku nomor 1. Kelak, ku gorok batang lehermu dengan pisau baja 95.000 rupiah. Ku tenggak vodka dan ngakak ketawa melihatmu berkelejat sekarat. Saat itu, jarum arloji berputar mundur. Beling di ubin melompat ke meja, jadi kelas utuh kembali. Dan Bapak bangkit dari kubur macam Lazarus, lalu mereguk vodka bersamaku. Kami akan meludahi dan mengejiki tubuh. Oh waktu, kau cuma pabrik kenang-kenangan yang semanis apapun selalu menyakitkan. Satu bulan setelah kematian Bapak, ku ambil cuti dari perusahaan peti mati tempatku bekerja. Aku pergi kunjungi candi-candi, puing masa lalu, tapak-tapak kaki orang berbakat, arsitektur cemerlang, tapi toh sudah mati. Di peron stasiun kereta api aku menginap, berbantal tas pakaian, beralas jaket kanvas. Kurekam semua detil-detil rimba stasiun. Aku sampai pada sebuah kesimpulan, hidup seperti kereta hitam lewat tengah malam, mengangkut badut kecil, titisan korban kamp konsentrasi Nazi Jerman, mengacungkan lollipop dan selalu bernyanyi, naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak ikut menuju Gusti Maut, bolehlah naik dengan percuma.